Mencintailah sewajarnya karena sesuatu hal yang berlebihan itu tidaklah baik. Terlalu mencintai seseorang juga jatuhnya itu sangat menyakitkan. Karena itu bijaklah dalam segala hal, termasuk salah satunya adalah urusan percintaan. Jangan sampai kejadian dengan cerita yang akan aku ceritakan kali ini, di mana ada seseorang yang usianya masih labil, yaitu di usia 17 tahun, jatuh cinta dengan seorang pria dan memberikan segalanya untuk pria tersebut, sampai-sampai nyawa ibunya pun direnggut demi bersama dengan sang kekasih. Yang ujung-ujungnya pun hanya menjadi penyesalan. Kenapa? Karena sang pria ini pada akhirnya bersaksi melawan gadis tersebut di pengadilan. Hingga akhirnya sang wanita ini harus menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara, yaitu harus menerima hukuman selama 40 tahun penjara. Inilah kasus seorang gadis bernama Linda Pedrosa. Gimana kisah lengkapnya? Oke, kita langsung simak aja berikut ini. Linda Pedrosa lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1983 di Palm Beach County, Florida. Ayahnya bernama Miguel Pedrosa dan ibunya bernama Isabel Pedrosa. Tidak dijelaskan berapa bersaudara Linda ini, namun dia memiliki seorang kakak tiri laki-laki. Namun tidak dijelaskan juga apakah kakak tiri ini berasal dari pernikahan ayah atau ibunya dari pernikahan sebelumnya. Dan kakak tirinya ini tinggal di negara bagian lain, yaitu di Texas. Pada tahun 1980-an, ayahnya ini pernah dipenjara. Dan pada tanggal 29 Mei tahun 2000, ayahnya ini kembali masuk penjara karena suatu kasus, yaitu penggunaan obat-obatan terlarang dan juga kekerasan terhadap rumah tangga. Jadi ayahnya yang bernama Miguel Pedrosa ini melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Sehingga Linda ini dalam tumbuh kembangnya tidak mendapatkan sosok figur ayah. Linda kecil ini sebenarnya adalah anak yang sangat menggemaskan dan tetangga menyebutnya sebagai a helpful girl. Jadi Linda ini banyak membantu orang tuanya, mulai dari memasak, cuci piring, membersihkan rumah, bahkan menjaga hewan peliharaan. Pokoknya Linda ini adalah tipe anak yang baik dan penurut lah ya. Anak yang semua orang mandang itu dia tuh anak yang memang berbakti sama orang tuanya. Sering berjalannya waktu, Lisa ini tumbuh dan berkembang menjadi seorang gadis remaja. Namun, Linda ini memiliki lingkungan pergaulan yang kurang baik ketika dia menginjak middle school atau SMP ya. Di mana Linda ini sudah mengenal minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Karena sebelum pergaulan dengan teman-temannya pun, Linda ini sudah melihat ayahnya yang lingkungannya itu tidak jauh-jauh dari penggunaan obat-obatan terlarang. Dan pada akhirnya Linda ini menjadi seorang gadis yang liar dan pemberontak. Sehingga hal ini juga yang akhirnya kemudian disesali oleh ayahnya. Karena tidak bisa menjadi contoh atau figur yang baik untuk anaknya. Karena dirasa lingkungan sekolahnya ini tidak membawa pengaruh yang baik untuk Linda, maka dari itu ibunya Linda, yaitu Isabel Pedrosa ini akhirnya memutuskan untuk memindahkan Linda dari asalnya public school, atau public school itu sekolah negeri gitu ya. Akhirnya ibunya Linda ini memutuskan untuk memindahkan Linda ke sebuah private school yang mahal. Namun setelah pindah ke private school yang mahal ini, kelakuan Linda ini tidak berubah. Dia tetap melakukan hal yang sama, menjadi pecandu alkohol dan juga menggunakan obat-obatan terlarang. Sehingga akhirnya ibunya ini memutuskan untuk memindahkan lagi Linda menjadi homeschooling gitu. Jadi Isabel ini adalah seorang wiraswastawan. Dia punya usaha di bidang agensi imigrasi dan juga pelayanan pengurusan pajak. Nah, saking sibuknya, karena Isabel juga tidak bisa mengontrol anaknya, makanya Linda ini juga kadang dibawa sama Isabel untuk bekerja. Jadi Isabel ini bisa sekalian mengontrol Linda anaknya. Pada saat Linda berumur 17 tahun, akhirnya Linda memiliki seorang kekasih yang bernama Antoine Wright, yang berumur 23 tahun. Nah, ternyata diketahui kemudian bahwa Antoine Wright ini adalah seorang mantan narapidana yang pernah dipenjara selama 2 tahun atas kasus kekerasan. Namun tidak dijelaskan apakah Isabel ini tahu tentang latar belakang dari Antoine atau tidak. Karena pada awalnya Isabel ini menerima dengan baik kehadiran dari Antoine.
Karena, Isabel ini melihat bahwa Antoine itu seperti seorang sosok yang sangat baik gitu ya. Makanya mungkin, Isabel ini berharap kalau bisa mungkin, Antoine ini menjadi pengaruh yang baik dan bisa membawa Linda ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu harapannya gitu ya pada awalnya. Namun suatu hari, ternyata Isabel memergoki Linda dan Antoine sedang bermesraan di rumahnya tanpa menggunakan busana. Disitulah Isabel sangat marah besar, bahkan, sampai mencaci maki dan juga hinaannya ini bersifat rasis terhadap Antoine. Apalagi karena Antoine ini berkulit hitam. Hubungan Linda dan ibunya pun akhirnya menjadi buruk setelah kejadian itu. Bahkan Linda dan Antoine ini berencana untuk menyingkirkan Isabel, karena mereka ini ingin bersama-sama tanpa ada Isabel yang menentang hubungan mereka. Jadi mereka ini sangat dimabuk cinta dan tidak ingin dihalang-halangi hubungannya gitu. Tapi Isabel ini malah menyuruh Linda untuk putus dari Antoine dan mengancam Linda akan melaporkannya ke polisi karena rencana mereka itu ya yang tadi pengen bersama-sama bahkan pengen tinggal bareng gitu ya, karena secara umur pun Linda belum dikategorikan dewasa untuk umur 17 tahun. Makanya Isabel mengancam Linda akan dilaporkan ke polisi. Isabel dan Linda ini sudah sangat sering bertengkar, bahkan sampai memanggil polisi gitu. Sebenarnya Linda ini memang berencana akan hidup dengan Antoine di usianya yang ke-18. Dan usia 18 tahunnya itu sebetulnya tinggal beberapa bulan lagi ya, kalau misalnya dihitung dari pas peristiwa yang nanti akan terjadi di bulan Juni, itu hanya tinggal menghitung bulan untuk Linda mencapai usia 18 tahun. Karena kalau di Amerika itu kategori yang disebut dewasa itu adalah usia 18 tahun, maka dia bisa menentukan hidupnya apakah mau tinggal keluar terpisah dari orang tuanya, mau hidup bersama dengan seorang laki-laki, atau apapun tindakan untuk seseorang yang berusia di atas 18 tahun itu, maka dia akan dianggap dewasa dan tidak bertentangan dengan hukum. Jadi kalau misalnya Isabel ini tidak menyetujui rencananya dan melaporkan pada kepolisian, ya polisi juga tidak akan menindak gitu, karena keputusan yang sudah dibuat oleh seseorang yang berusia di atas 18 tahun itu adalah keputusan seseorang yang sudah dewasa dan bebas untuk melakukan apa aja gitu. Namun Linda dan Antoine ini sudah sangat tidak sabar untuk bisa hidup bersama. Makanya mereka melakukan tindakan kejahatan terhadap Isabel untuk bisa mewujudkan keinginan mereka untuk bisa hidup bersama. Karena kekesalan Linda dan Antoine yang hubungannya terus-terusan ditentang oleh Isabel, akhirnya Linda dan Antoine ini betul-betul mewujudkan rencananya untuk menghabisi Isabel. Awalnya mereka berencana untuk meracuni Isabel. Kemudian rencana lainnya itu mereka akan menembak Isabel. Nah, untuk mewujudkan rencananya itu, Linda dan Antoine ini mencuri uang $100 punya Linda dan membelikan sebuah peluru gitu. Dan senjatanya ini senjata api senpi milik temannya Antoine. Namun pas beli peluru ternyata ukurannya salah gitu. Jadi mereka men-skip rencana tersebut dan ganti ke planning yang lain untuk menghabisi Isabel. Jadi rencana mereka itu akan menghabisi Isabel dan kemudian menghancurkan mayatnya dengan zat asam. Di sini aku tidak akan menceritakan zat asamnya itu apa gitu ya, karena nanti kena ban sama YouTube, tidak boleh menceritakan terlalu detail jenis dari zat asam tersebut. Dan ironisnya, ide menghancurkan mayat dengan zat asam ini dilakukan Linda itu karena mendengar dari ibunya Isabel bahwa dulu zaman dulu banget gitu, dahulu kala gitu, pernah ada saudara ibunya ini yang dihabisi oleh seorang pria, kita sebut aja namanya Jack gitu ya. Jadi Jack ini adalah pria beristri dan dia itu punya affair dengan seorang perempuan bernama Jane, dan Jane ini sampai hamil gitu ya. Dan akhirnya Jack ini juga menghabisi nyawa si Jane ini dan juga melarutkan tubuhnya ini dengan zat asam. Jadi Linda terinspirasi dari cerita ibunya sendiri, Isabel gitu akan kisah tersebut, dan tanpa pikir panjang dia pun mengikuti apa yang pernah ibunya ceritakan. Sangat ironis banget kan ya.
Meskipun cerita ibunya tentang, saudaranya yang pernah melakukan hal tersebut ini sebetulnya, belum bisa dikonfirmasi kebenarannya gitu ya, apa benar atau enggak itu nggak tahu ya, tapi, ibunya, Isabel ini memang pernah bercerita hal seperti itu terhadap Linda. Dan Linda merencanakan untuk merendam mayat ibunya ini dengan zat tersebut. Betul-betul pikiran seorang anak yang berumur 17 tahun dan tidak berpikir panjang akan efeknya, hanya karena laki-laki yang dicintainya. Dan akhirnya rencana tersebut itu betul-betul dieksekusi oleh Linda dan Antoine. Jadi pada tanggal 23 Juni tahun 2000, pada malam harinya Antoine ini sudah berada di rumah Linda untuk melakukan aksi jahatnya. Ketika Isabel pulang bekerja, Antoine langsung memukul kepala Linda sekuat tenaga dengan menggunakan frying pan atau wajan penggorengan, sampai si handle atau pegangan dari wajan penggorengan tersebut sampai patah. Saking kerasnya pukulan dari Antoine. Kemudian ketika Isabel terjatuh, akhirnya Linda dan Antoine ini mencekik Isabel dengan menggunakan kabel dari sebuah lampu meja yang ada di sudut ruangan. Isabel dan Antoine ini mencekik sangat kuat gitu ya, sampai Isabel ini kehilangan nafasnya dan akhirnya menegang nyawa. Dan ironisnya setelah melakukan kejahatan tersebut, Antoine dan Linda ini masih sempat-sempatnya makan malam di sebuah kafe yang bernama Cafe Waterway. Dan setelah makan itu mereka pulang langsung membeli sebuah cairan zat asam yang biasa digunakan untuk membersihkan noda pada beton dan ubin. Setelah mereka pulang ke rumah, mereka langsung merendam tubuh atau mayat dari Isabel ini dengan zat asam tersebut di dalam bathtub. Sampai-sampai bagian kepala, leher, dan juga pundak dari Isabel ini menghilang karena larutan zat asam tersebut. Besoknya tanggal 24 Juni tahun 2000, dikarenakan mungkin dengan menggunakan larutan zat asam tersebut untuk menghilangkan tubuh atau melarutkan tubuh di zat asam tersebut kurang berhasil dan mungkin terlalu lama gitu ya. Mereka juga mungkin khawatir tubuh busuknya Isabel ini akan membaui seluruh ruangan, kemudian akan keluar mungkin bau busuknya ke luar rumah gitu ya, takut dicurigai oleh tetangganya juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk langsung membuang mayat Isabel ini ke hutan. Jarak hutannya ini sekitar 9 mil dari rumah Isabel. Namun hutan ini sebetulnya bukan hutan yang terpencil gitu ya, karena masih dekat juga dengan rumah-rumah penduduk seperti itu. Dan setelah membuang mayat tersebut, mereka juga masih sempat untuk makan di restoran namanya Denny's Restaurant di Miami, Florida. Dan kemudian Linda mengambil uang ibunya sebesar 8.000 US dollar untuk membeli baju di Tindik, kemudian untuk mentato tubuh Linda dan Antoine, di mana Linda dan Antoine ini saling mentato tubuhnya dengan nama masing-masing pasangannya gitu. Jadi si Linda ini mentato nama Antoine di tubuhnya dan Antoine ini juga mentato nama Linda di tubuhnya. Kemudian setelah mayat Isabel ini dibuang, Antoine langsung pindah ke rumah Linda. Dan mereka menghabiskan uang Isabel dengan mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumah Linda. Salah satu teman Linda yang bernama Lauren Lanning ini mengatakan bahwa Linda dan Antoine ini tidak menyembunyikan hal tersebut dan mengatakan pada teman-temannya bahwa mereka melakukan hal tersebut karena saking cintanya Linda terhadap Antoine. Karena ibunya ini sudah dianggap sebagai penghalang hubungan cinta mereka berdua. Pada tanggal 27 Juni tahun 2000, Linda akhirnya melaporkan kehilangan ibunya ini kepada kepolisian. Kesaksian Linda mengatakan bahwa pada tanggal 20 Juni tahun 2000 tersebut, Linda dan ibunya ini berantem hebat karena ibunya tidak menyetujui hubungan Linda dan Antoine. Dan keesokan harinya, pada tanggal 24 Juni tahun 2000, Isabel ini bertemu dengan kliennya dan dijemput menggunakan mobil berwarna hitam. Dan kemudian Isabel mengatakan pada Linda bahwa Isabel ini ingin menenangkan diri
dan akan ke Texas, ke rumah kakak tirinya Isabel. Dan Linda mengatakan pada polisi bahwa kejadian seperti ini tuh bukan pertama kalinya terjadi. Jadi mereka itu sudah sering kali bertengkar dan akhirnya Isabel memutuskan untuk menenangkan diri dulu. Itu bukan pertama kalinya, kata Linda. Para stafnya Isabel di kantornya ini mulai mempertanyakan keberadaan Isabel yang sudah tidak masuk beberapa hari. Nah, hal inilah yang membuat Linda ini akhirnya pura-pura membuat laporan kehilangan ibunya ke kantor polisi. Jadi Linda ini ingin menutupi perbuatan jahatnya dengan melaporkan kehilangan ibunya ini ke kantor polisi. Kemudian pada tanggal 4 Juli tahun 2000 ditemukan sesosok mayat yang sudah membusuk dan bagian kepala, leher, dan pundaknya ini sudah tidak ada dagingnya, seperti itu. Jadi mayat yang ditemukan ini tanpa identitas, di mana bagian kepala, leher, dan bahunya ini sudah tidak ada dagingnya seperti itu ya, dan sudah dalam kondisi yang membusuk. Namun masih berpakaian lengkap. Ada kalung yang menempel di lehernya, dan juga ada kabel putus yang terlilit di lehernya juga. Namun karena tidak ada identitas, jadi polisi belum mengetahui siapa mayat tersebut. Namun polisi bisa menilai bahwa pelaku ini bukan seorang yang profesional gitu, dan kemungkinan baru pertama kalinya menghabisi nyawa seseorang. Karena biasanya kalau penjahat profesional, apalagi kasus penghilangan nyawa, biasanya mereka itu pelaku ini biasanya suka menghilangkan jejaknya, salah satunya dengan melucuti pakaiannya gitu ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan identitas seperti kalung dan lain sebagainya itu yang menjadi ciri-ciri dari mayat tersebut biasanya tuh suka dihilangkan terlebih dahulu. Namun dalam kasus ini masih ada kalung dan lain sebagainya, sehingga polisi menyimpulkan bahwa pelakunya ini memang orang yang baru pertama kali atau awam, sehingga masih meninggalkan jejak di tubuh korban. Bahkan mayatnya pun dibuang ke tempat yang bisa dibilang ini bukan tempat yang terpencil ya. Memang ini hutan, tapi hutan ini masih di daerah perkotaan lah ya. Bisa dibilang masih ada pemukiman. Bahkan di sebelah hutan tersebut itu ada sebuah komplek perumahan. Kemudian penemuan mayat tersebut itu diumumkan beserta dengan ciri-cirinya. Dan pada akhirnya ada seorang masyarakat yang melaporkan pada polisi, sepertinya dia tahu kalung yang dipakai oleh korban tersebut, karena dia juga punya kalung yang sama, dan kalung itu dibuat oleh seorang temannya, dan ketika dikonfirmasi nama temannya itu adalah Isabel Pedroza. Nah, hal ini sama dengan laporan yang masuk bahwa Isabel Pedroza ini pernah dilaporkan hilang oleh Linda ya, yang tadi aku sebutkan. Dan dari hasil pemeriksaan dan juga catatan rekaman susunan gigi bisa dikonfirmasi bahwa betul korban atau mayat yang ditemukan tersebut adalah Isabel Pedroza. Kemudian tidak lama polisi mendapatkan laporan bahwa mereka menemukan mobil Isabel di parkiran bandara, dan bandaranya ini bernama Palm Beach International Airport. Hal ini sesuai dengan pengakuan Linda bahwa ibunya itu berangkat ke Texas ke rumah kakak tirinya. Jadi seolah-olah hal ini membetulkan cerita dari Linda gitu ya. Namun catatan dari pihak bandara ini tidak menemukan nama Isabel Pedroza di salah satu catatan penumpang atau manifest orang-orang yang berangkat menggunakan pesawat dalam beberapa waktu yang kemungkinan dinyatakan Isabel itu pergi, atau di dalam beberapa waktu terakhir. Polisi kemudian melakukan interogasi ulang terhadap Linda, dan tetap saja Linda ini memberikan keterangannya itu seperti keterangan yang dia kasih dari awal. Kemudian polisi ini meminta izin kepada Linda untuk melakukan pemeriksaan di rumah. Dan di rumah ini setelah diperiksa tampak bersih dan rapi, seperti tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan. Namun pas polisi akan pulang setelah melakukan pemeriksaan tersebut, polisi melihat ada lampu meja hias seperti itu, yang kabelnya itu terputus gitu. Nah, dari situ polisi agak curiga gitu ya, secara di tubuh mayat yang ditemukan itu, yang dikonfirmasi adalah Linda Pedroza,
Di lehernya itu ada putusan dari ujung kabel yang menjerat leher dari korban, yaitu Isabel Pedroza. Dan jika betul bahwa kabel itu adalah sambungan kabel yang putus, maka polisi sudah mendapatkan sedikit petunjuk untuk kasus ini. Karena kecurigaan tersebut, akhirnya polisi memutuskan untuk menggunakan cairan luminol di rumah Linda Pedroza ini. Sedikit informasi ya guys, untuk kalian yang belum tahu tentang cairan luminol ini. Cairan luminol ini adalah cairan kimia yang digunakan kepolisian biasanya di kasus-kasusnya untuk melihat apakah ada darah di rumah tersebut. Jadi cara kerjanya ketika luminol ini dioleskan di tempat-tempat di ruangan tersebut dan ketika digelapkan ruangannya, maka akan kelihatan jejak-jejak darahnya itu bercahaya dan warnanya itu warna biru. Nah, kembali lagi ke kasus Linda Pedroza ini, setelah dilakukan pengolesan cairan luminol, maka terlihat bahwa di hampir banyak sudut rumah Linda Pedroza ini ada banyak jejak darah ditemukan. Sementara itu, polisi juga menyelidiki mobil yang terparkir di bandara. Ada keanehan yang terjadi gitu ya, di mana mobilnya ini si kursi drivernya ini agak mundur ke belakang dan juga agak landai si sandarannya gitu ya. Seolah-olah bahwa yang menyetir mobil ini adalah seseorang yang bertubuh tinggi, padahal Isabel Pedroza ini tidak begitu tinggi gitu ya. Jadi ada kemungkinan ini yang menyetir itu bukan Linda Pedroza, karena kalau misalnya posisi kursinya seperti itu, nggak mungkin kaki Isabel Pedroza ini bisa menyentuh pedal gas dan rem. Jadi kemungkinan yang menyetir mobil itu adalah orang lain. Dan ketika diselidiki sidik jarinya, ada banyak sidik jari tertempel di mobil tersebut. Dan setelah polisi mencocokkan data sidik jari, diketahuilah bahwa sidik jari itu atas nama seseorang yang bernama Thompson. Nah, polisi ini akhirnya memanggil Thompson untuk diinterogasi. Polisi juga awalnya memang mencurigai Thompson ya, karena Thompson ini juga adalah seorang narapidana atas kasus kekerasan dan juga perampokan. Dia pernah menembak seorang wanita juga di perutnya. Namun sebetulnya polisi juga ada sedikit keraguan gitu ya, karena untuk seseorang yang sangat profesional seperti Thompson ini, gak mungkin dia seceroboh itu meninggalkan sidik jari. Minimal pasti dibersihkan dulu gitu ya sebelum dia meninggalkan TKP gitu. Jadi polisi berkesimpulan bahwa sebetulnya ada pelaku sesungguhnya yang mencoba untuk menjebak si Thompson ini supaya dia itu menjadi tertuduh atas kematian Isabel Pedroza. Dan betul saja Thompson ini tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Isabel Pedroza, bahkan dia tidak mengenal siapa itu Isabel Pedroza. Tapi dia memindahkan mobil tersebut memang atas perintah Antoine dan Linda, karena Antoine ini adalah temannya Thompson. Linda dan Antoine ini akhirnya diinterogasi secara terpisah. Awalnya mereka memang berkelit. Akhirnya pada tanggal 15 Juli tahun 2000, mereka dituntut atas pembunuhan Isabel Pedroza dan mereka ditahan tanpa jaminan. Pada saat ditahan itu, Antoine ini sempat berkirim surat pada Linda gitu, yang sama-sama ditahan juga. Dia mengatakan ke Linda untuk menceritakan hal yang sama, dan dia punya teman-teman yang akan membela dia dan mengatakan bahwa di tanggal yang disebutkan itu, mereka berdua sedang bersama dengan temannya. Dan Linda ditawarkan untuk bersaksi melawan Antoine di pengadilan dan dijanjikan akan diberikan keringanan hukuman. Namun karena besarnya cinta Linda terhadap Antoine ini, Linda menolak tawaran tersebut. Namun beda halnya dengan Antoine, ketika polisi menawarkan hal yang sama terhadap Antoine untuk bersaksi melawan Linda di pengadilan sehingga bisa terbongkar gitu ya apa aja yang sebenarnya terjadi. Nah, Antoine ini malah menerima tawaran tersebut gitu ya, dan dijanjikan tidak akan dihukum seumur hidup, tapi hanya akan dihukum selama 20 tahun penjara. Dan akhirnya Antoine menyetujui deal-dealan tersebut gitu ya, penawaran tersebut, dan melawan Linda di persidangan.
Jadi Antoine ini lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu ya, ketimbang membela Linda gitu, karena tawaran hukumannya lebih sedikit daripada hukuman Linda. Padahal Linda ini mati-matian banget gitu ngebela Antoine demi rasa cintanya pada Antoine. Namun cinta Antoine ini seketika berubah gitu ketika mendapatkan penawaran untuk keringanan hukuman. Maka dari itu Antoine menceritakan semua kejahatan mereka dan di persidangan Antoine melawan Linda. Namun Linda ini tidak menyesali atas keputusannya untuk tetap pada pendiriannya saking cintanya Linda ini terhadap Antoine. Dan akhirnya Linda diputuskan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dihukum selama 40 tahun penjara dan akan bebas pada bulan Juni tahun 2036. Sementara itu Antoine dihukum selama 20 tahun penjara dan sudah bebas di bulan Februari tahun 2018. Itu dia teman-teman kisah dari Linda Pedrosa yang dibutakan oleh cinta sampai ngebel-belain pacarnya dan menghilangkan nyawa ibunya. Padahal kalau kita flashback lagi gitu, Linda ini akan berumur 18 tahun 6 bulan ke depan dari semenjak kejadian. Kalau misalnya mereka mau nunggu aja gitu ya, sama 6 bulan itu untuk Linda menjadi dewasa dan dianggap sah atau legal dalam memutuskan segala sesuatu termasuk hidup bersama Antoine ini, padahal itu bisa aja dilakukan gitu ya, sehingga tidak ada korban ibunya. Karena kalau di luar negeri ini berhak gitu ya memutuskan atas apa yang akan terjadi pada hidupnya di usia 18 tahun. Meskipun ibunya menentang, tapi secara hukum itu legal untuk mereka hidup bersama. Sebenarnya kasihan juga ya sama Linda ini yang sudah membela-bela pacarnya. Namun di persidangan Antoine juga malah hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi kalau aku bilang sih ini bisa dibilang cinta yang tingkat akut banget gitu ya, sampai kehilangan nyawa ibunya sendiri. Padahal ibunya ini sangat sayang terhadap Linda dan melakukan apapun untuk kebaikan anaknya. Oke teman-teman, nah itu dia kisah dari Linda Pedrosa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini. Mohon maaf apabila aku salah dalam menceritakan kisahnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. And I'll see you again on my next video. Bye-bye.